Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aura Venia Karesiala dari kelas 11 TJA 2 nomor absen 3. Saya akan menjelaskan KD2 part 1. Fungsi elemen sistem komunikasi serat optik. Transmisi. Fungsinya untuk menyalurkan informasi dalam kurung suara, gambar, data antar titik yang terdapat pada jaringan telekomunikasi. Nah, selanjutnya sistem transmisi. Menurut jenisnya dibagi menjadi fisik yaitu kabel, optik, dan non-fisik. Kalau menurut aplikasinya, yang pertama ada jaringan akses, junction atau MEA, dan terang. Komposisi dasar sistem komunikasi serat optik bisa dilihat di gambar, telepon, laptop, printer, TV untuk mengirimkan data melalui beberapa proses, yaitu dari delay source. Delay source ini mengkonversikan sinyal elektrik ke optik, tipenya LED laser, lalu ke optical fiber. Nah, optical fiber ini sebagai media transmisi sinyal optik, tipenya ada multimode, single mode. Kemudian repeater. Di repeater ini mengkonversikan sinyal optik, elektrik, optik. Lalu kita ke optical fiber lagi. Ini sebagai media transmisi sinyal optik, tipenya multimode, single mode. Selanjutnya detektor. Di detektor mengkonversikan sinyal optik ke elektrik. Nah, data sudah sampai ke penerima. Sumber optik. Sumber optik pada sistem transmisi serat optik berfungsi sebagai pengubah besaran sinyal listrik atau elektrik menjadi sinyal cahaya, EO converter. Terdapat dua jenis sumber optik yaitu LED dan diode laser. Pemilihan dari sumber cahaya yang akan digunakan bergantung pada bit rate data yang akan ditransmisikan dan pertimbangan ekonomi atau dalam kurung harga dari sumber optik. LED Light Emitting Diode. LED merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme emisi spontan. Terdapat dua jenis LED yaitu Surface Emitting LED dan Edge Emitting LED. Edge Emitting LED memiliki efisiensi kopling ke serat yang lebih tinggi. LED mengubah besaran arus menjadi besaran intensitas cahaya dan karakteristik arus atau daya pancar optik memiliki fungsi yang linear. Cahaya yang dipancarkan LED bersifat tidak koheren yang akan menyebabkan dispersi kromatik sehingga LED hanya cocok untuk transmisi data dengan bitrate rendah sampai sedang. Daya keluaran optik LED adalah min 33 dBm sampai dengan min 10 dBm. LED memiliki lebar spektral atau spectral width 30 sampai 50 nm pada panjang gelombang 850 nm dan 50 sampai 150 nm pada panjang gelombang 1300 nm. Diode laser, light amplification by stimulated emission of radiation. Diode laser merupakan diode semikonduktor yang memancarkan cahaya karena mekanisme pancaran atau emisi terstimulasi atau stimulated emission. Cahaya yang dipancarkan oleh diode laser bersifat koheren. Diode laser memiliki lebar spektral yang lebih sempit sampai dengan 1 nm jika dibandingkan dengan LED sehingga dispersi kromatik dapat ditekan. Diode laser diterapkan untuk transmisi data dengan bitrate tinggi. Daya keluaran optik dari diode laser adalah min 12 sampai dengan 3 dBm. Karakteristik arus kemudi daya optik diode laser tidak linear. Kinerja dalam kurung keluaran daya optik, panjang gelombang, umur dari diode laser sangat dipengaruhi oleh temperatur operasi. Detektor optik atau fotodetektor. Fotodetektor berfungsi mengubah variasi intensitas optik atau cahaya menjadi variasi arus listrik. Karena perangkat ini berada di ujung depan dari penerima optik, maka fotodetektor harus memiliki kinerja yang tinggi. Persyaratan kinerja yang harus dipenuhi oleh fotodiode meliputi yang pertama, memiliki sensitivitas tinggi. Yang kedua, memiliki lebar bidang atau kecepatan respons atau tanggapan yang cukup untuk mengakomodasi bitrate data yang diterima. Yang ketiga, hanya memberikan noise tambahan minimum. Yang keempat, tidak peka terhadap perubahan suhu. Pada sistem transmisi serat optik digunakan dua jenis fotodetektor yaitu diode PIN atau FET, positive intrinsic negative, the field effect transistor, APD, avalanche photodiode.
Cahaya yang diterima akan diubah menjadi arus listrik. Pada tahanan RL, arus tersebut diubah menjadi besaran tegangan. Perbandingan arus yang dihasilkan fotodetektor terhadap daya optika yang diterima disebut sensitivitas optik dan dinyatakan dalam satuan AW. Sensitivitas suatu fotodetektor sangat bergantung pada panjang gelombang operasi dan bahan fotodetektor. Nah, kira-kira beginilah rangkaian fotodioda. Nah, materi selanjutnya konfigurasi jar lock-off. Teknologi yang digunakan untuk jar lock-off yaitu DLC atau Digital Loop Carrier, PON, Passive Optical Network, AON, Active Optical Network. Konfigurasi umum DLC. Dari local action dan central terminal menuju ke remote terminal. Konfigurasi umum PON atau AON. Local action dan OLT dihubungkan menggunakan kabel fiber di mana terdapat passive splitter dan active splitter menuju ONU. Selanjutnya, fungsi masing-masing bagian jar lock-off. Fungsi bagian penyusun DLC. Jar lock-off dengan topologi point-to-point atau single star terdiri dari dua perangkat utama. Pertama, CT, Central Terminal di sisi sentral, dan RT, Remote Terminal di sisi pelanggan. Fungsi CT adalah interfacing dengan sentral lokal, multiplexer atau demultiplexer, cross connect dan controller, interfacing dengan ODN atau I/O converter atau OLT. Fungsi RT adalah interfacing dengan ODN atau I/O converter OLT, multiplexer dan multiplexer, interfacing dengan pelanggan. DLC pada umumnya digunakan untuk pelanggan yang terkonsentrasi atau untuk gedung bertingkat high-rise building. PON, Passive Optical Network, merupakan sistem jar lock-off yang memiliki topologi jaringan point-to-multipoint atau multiple star. Untuk membentuk jaringan point-to-multipoint digunakan komponen pencabang pasif atau passive splitter. Diterapkan untuk pelanggan dalam cluster-cluster yang berukuran kecil 4-120. Jaringan optik PON dapat digunakan bersama-sama atau diintegrasikan untuk jaringan distribusi atau broadcast. Fungsi bagian penyusun PON, OLT atau Optical Line Terminal, berfungsi untuk interfacing dengan sentral lokal, multiplexing atau demultiplexing, cross connect dan controller, interfacing dengan ODN atau I/O converter atau OLT, ODN, Optical Distribution Network, berfungsi untuk transport dan distribusi data dari OLT ke ONU. PS, Passive Splitter, berfungsi untuk mendistribusikan daya optik ke semua cabang. Rasio 1:2, 2:2, 1:4, 2:4, 1:8, 2:8, 1:16, 2:16, 1:32, 2:32. ONU Optical Network Unit berfungsi untuk interfacing dengan ODN atau I/O converter OLT, multiplexing dan multiplexing, interfacing dengan terminal pelanggan. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.